belajar tentang materi mengatur paragraf dan paragraf berbutir. Apa sih yang disebut dengan paragraf dan apa sih yang disebut dengan paragraf berbutir? Yuk kita simak baik-baik video ini sampai dengan selesai. Nah, ini maksud dengan paragraf adalah seperti ini. Ini contoh dari paragraf, yaitu judul beserta isi yang panjangnya atau melebihi dari 4 baris. Ini yang disebut dengan paragraf, kalimat yang melebihi dari isinya melebihi dari 4 baris. Nah, ini yang disebut dengan paragraf. Nah, paragraf ini bisa kita atur posisinya dengan menggunakan ikon-ikon yang ada di grup paragraf. Nah, ikon apa sih yang ada di grup paragraf? Yang pertama ada ikon Elegant Left, lalu ada Center, dan juga ada Elegant Right dan Justify. Nah, nanti kita akan mencoba keempat dari ikon yang kita gunakan untuk mengatur paragraf. Nah, kita akan menggunakan ikon untuk mengatur paragraf yang pertama, yaitu rata kiri. Nah, sebetulnya rata kiri ini tidak usah kita atur lagi, karena posisi ketika kita mengetik pertama kali posisinya sudah rata kiri. Nah, ini contohnya seperti ini. Rata kiri itu dicirikan dengan semua kata di awal, nah posisinya rata ya, seperti ini. Beda dengan yang di sebelah kanan, ada yang panjang, ada yang pendek, panjang, pendek lagi. Tapi kalau rata kiri cirinya ya ratanya ada di posisi di sebelah kiri. Itu yang disebut dengan rata kiri. Nah, biasanya kita tidak usah mengatur ulang, karena ketika kita mengetik pertama kali pasti posisinya sudah rata kiri. Nah, yang harus kita atur adalah posisi kanan, center, terus rata kanan atau elegant right dan justify. Apa sih yang disebut dengan justify? Nanti kita akan praktekkan. Nah, sekarang kita praktekkan yang kedua. Nah, ini ikon center. Nah, pengaturan paragraf yang kedua disebut dengan center. Nah, dia fungsinya untuk memindahkan posisi dari kiri ke tengah ataupun dari kanan. Nah, posisinya akan menjadi ke tengah. Contohnya biasanya judul. Judul ini akan Yusuf kasih contoh. Nah, biasanya posisi judul itu ada di tengah. Nah, untuk merubah posisinya, kita klik ikon di sini nih, posisikan kursor di depan huruf M, atau kita bisa blok seperti ini ya, lalu kita klik center. Nah, ini pengaturan paragraf yang pertama, yang kedua ya. Yang pertama tadi sudah rata kiri, nah, yang kedua rata tengah atau center. Nah, terus pengaturan paragraf yang ketiga, rata kanan. Nah, akan mesti diblok dari tulisan selain sampai dengan Master Pro. Nah, kita akan posisikan. Nah, dia berada akan posisikan yang ketiga, yaitu di sini rata kanan. Nah, perubahannya adalah seperti ini. Yang tadi posisinya rata di sebelah kiri menjadi rata di sebelah kanan. Nah, dan sedangkan di sebelah kiri ini tidak rata, ada panjang, ada pendek. Ini yang disebut dengan rata kanan ya, posisinya berubah, ada di sebelah kanan yang rata. Nah, yang ketiga ada justify atau justify atau rata kiri dan kanan. Nah, kita ini biasanya kita menggunakan untuk pembuatan buku ya, buku cerita ataupun buku yang lainnya, supaya tulisannya terlihat lebih rapi. Nah, tidak ada yang kosong di sini. Nah, maka kita gunakan rata kiri dan kanan. Nah, caranya sama, kita blok sampai habis, sampai akhir kalimat. Nah, lalu kita klik justify ya, rata kiri dan kanan seperti ini. Kita klik. Nah, hasilnya akan seperti ini. Yang terakhir, kenapa kok yang terakhir tidak rata kanan? Rata kiri dan kanan? Karena memang posisinya dia lebih pendek. Jadi, nah, tapi kita lihat yang di sini, di kirinya rata dan yang di kanannya pun rata. Nah, ini yang disebut dengan justify ya. Jadi elegant right, elegant left ini untuk rata kiri. Nah, terus center untuk rata tengah. Nah, terus elegant right untuk rata kanan. Dan yang ini justify untuk rata kiri dan kanan ya. Nah, mesti akan ulangi lagi. Untuk posisi judul, ini contoh dari
Elegant like a center, ya, contoh dari center. Lalu yang kedua ini contoh dari rata kanan. Lalu yang ketiga contoh rata kiri dan kanan. Atau justify. Nah, contoh dari rata kiri adalah yang ini. Nah, ini contoh rata kiri. Ini rata kiri atau elegant left. Ya, ini rata kanan atau elegant right. Nah, ini pembahasan kita yang pertama tentang mengatur paragraf. Nah, paragraf ini bisa kita atur ke tengah, ke kanan, ke kiri dan kanan, dan ke rata kiri. Nah, sekarang kita lanjut dengan mengatur paragraf. Kita lanjut dengan paragraf berbutir. Nah, yang disebut dengan paragraf berbutir adalah paragraf yang seperti ini contohnya. Ya, sebentar. Nah, yang disebut dengan paragraf berbutir adalah ini, Pancasila. Nah, dia bagian isinya adalah bagian-bagian dari Pancasila. Tidak seperti ini, tidak berupa cerita, tapi dia menyebutkan satu persatu. Itu yang disebut dengan paragraf berbutir. Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nanti pada kalimat ini kita akan memberikan penomoran secara otomatis. Ya, paragraf berbutir adalah penomoran secara otomatis pada sebuah kalimat. Nah, penomorannya bisa berupa angka, huruf, dan juga simbol. Bagaimana caranya? Perhatikan lagi. Nah, caranya kita blok. Setelah kita ketik ya, kita blok semuanya. Nah, kalau kita ingin penomoran secara otomatis menggunakan angka, kita kliknya numbering, ya, numbering. Nah, di sini ada pilihannya, ada 1, 2, 3. Ada 1, 2, 3 dengan tutup kurung, ada juga dengan angka Romawi, abjad, huruf besar semua. Nah, ini seperti ini juga sama, abjad dengan tanda kurung, abjad saja, dan Romawi kecil, ini Romawi besar. Ya. Nah, contohnya kita klik ini penomoran secara otomatis dengan angka. Nah, maka dia secara otomatis akan memunculkan angka, ya, seperti tadi kan contohnya tidak ada. Nah, ketika sudah kita klik penomoran secara otomatis dengan menggunakan angka, maka otomatis juga angkanya akan muncul. Nah, ini yang pertama. Nah, kalau kita ingin penomoran otomatis dengan menggunakan simbol, nah kita tinggal sama kayak tadi sorot, lalu kita klik bullet, ya, ini namanya bullet. Nah, di sebelah sini, nah bisa kita menggunakan ini simbolnya, atau simbol peluru, titik, bulat, lingkaran, ya, atau segi empat seperti ini, atau simbol yang lainnya. Nah, ini kita bisa pilih. Contohnya Busri menggunakan yang yang kotak. Nah, maka dia otomatis akan berubah. Lalu ada pertanyaan, gimana caranya untuk menghilangkan? Nah, sama kayak tadi caranya, kita blok untuk menghilangkan penomoran secara otomatis. Kita blok, lalu kita klik di sini none, ya, artinya kita menghilangkan kembali, ya. Ini untuk menghilangkan penomoran secara otomatisnya. Kalau kita ingin munculkan lagi, nah kita klik di sini ataupun yang ini. Nah, anak-anak, materi kita hari ini sampai dengan mengatur paragraf dengan paragraf berbutir. Yang tadi sudah kita lakukan adalah yang pertama itu mengatur paragraf dengan menggunakan icon elegant life,
center, algenerite, dan justice, serta paragraf berbutir. Paragraf berbutir terdiri dari dua, yaitu yang pertama ada numbering atau penomoran secara otomatis menggunakan angka, lalu kedua ada bullets, penomoran secara otomatis menggunakan simbol. Nah, ini materi yang kita pelajari hari ini. Nah, Bus diharapkan setelah ini kalian bisa mempraktekannya di rumah masing-masing dengan bimbingan orang tua ataupun kakak, ya. Nah, jangan lupa minggu depan kita akan ada ulangan formatif. Kalian silakan pelajari materi yang sudah Bus berikan, terutama materi hari ini dan materi sebelumnya, ya. Silakan dibaca materi-materi tersebut, dan diharapkan kalian tetap semangat dalam belajar. Oh iya, jangan lupa tugasnya yang belum mengumpulkan tolong dikumpulkan segera agar tidak menumpuk dengan tugas yang lainnya. Nah, sampai cukup sekian dan terima kasih. Bus diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Dadah.